Jadi BI-rate itu salah satu instrumen dalam kebijakan moneter. Kebijakan moneternya itu ada operasi moneter namanya. Operasi moneter ada yang bersifat operasi pasar. Kita nggak bisa sentimen ya, misalnya karena kita nggak suka sama pemerintah dan BI. Wah, ini BI-rate nggak ada gunanya. Menurut studi memang BI-rate itu korelasinya positif. Jadi kalau BI-rate naik, rupiah cenderung menguat. Memang menurut data dan menurut kajian di banyak negara, dan Indonesia salah satu yang transmisi keuangan, pasar uang, pasar modalnya itu cukup dalam, cukup modern, sehingga proses ini terjadi. Buat para pengkritik, wah ini kita makin ya benar, memang kita makin kapitalis dalam konteks ini, pasar kita makin terbuka. Ini pikiran saya sebagai belajar ekonomi. Sebenarnya eksternal kita ini nggak kuat-kuat amat, sehingga BI-rate kita naikkan. Saya jadinya bacanya begitu. Modal besar itu kan seperti air tuh, di mana yang tempat yang lebih rendah, logikanya ya dia ke sana. Dalam konteks uang, di mana yang memberikan hasil lebih banyak, dia ke sana. Kalau semua faktor lain sama, ya risikonya sama, ya saya investasi ini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sore ini kita mengulas tentang kenaikan BI-rate minggu lalu ya. Kita kasih judul, kenaikan BI-rate itu atau BI-rate naik itu sudah tepatkah? 23 sampai 24 April, lebih dari seminggu yang lalu ya, itu Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu ada rapat bulanan, rapat Dewan Gubernur. Dewan Gubernur itu terdiri dari Gubernur Bank Sentral, kemudian wakilnya disebut Deputi Gubernur Senior, dan beberapa wakil yang lain Deputi Gubernur Bank Indonesia. Jadi diputuskan oleh rapat ya selama 2 hari. Keputusan yang paling pentingnya adalah menaikkan BI-rate sebesar 0,25 basis point, biasanya disingkat dengan BPS. Nah, kejadian waktu itu bisa dikatakan sedikit di luar dugaan banyak pihak. Banyak pihak itu ya para ekonom dalam ekonom yang bekerja pada beberapa lembaga keuangan. Biasanya begitu, jelang rapat Dewan Gubernur itu ada konsensus oleh jurnalis menanya-nanya berapa puluh ekonom, itu umumnya menduga BI-rate akan dipertahankan. Meski ada beberapa yang bilang akan naik. Nah, ternyata naik. Nah, apa pertimbangan Bank Indonesia menaikkan BI-rate tersebut? Nah, dalam hal ini Bank Indonesia harus kita puji ya, termasuk lembaga negara yang memiliki transparansi cukup tinggi dibandingkan lembaga lainnya. Mereka menjelaskan alasan-alasannya, tidak hanya keputusannya. Secara umum dijelaskan melalui rilis tentunya ya. Biasanya rilis hari itu juga sore atau hari setelahnya. Kemudian nanti ini belum keluar, 2 minggu kemudian ada lagi penjelasan yang lebih panjang berupa dokumen laporan. Nah, prinsipnya dijelaskan oleh Bank Indonesia bahwa tujuan menaikkan itu untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang memang memburuk selama sebelumnya ya, sekitar 2 pekan, bahkan kalau dihitung dari awal tahun, beberapa bulan itu memang cenderung melemah, bukan memburuk, nggak tepat sebetulnya, tapi melemah. Melemah artinya untuk dapat $1 Amerika, rupiah yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Bank Indonesia, tujuan utamanya adalah preemptive dan forward looking. Preemptive, forward looking itu kurang lebih pencegah lah gitu, mencegah untuk memastikan inflasi tetap dalam sasarannya. Sasaran inflasi Bank Indonesia itu juga cukup transparan. Tahun lalu sudah disebutkan bahwa sasaran tahun 2024 adalah 1,5 sampai 3,5%. Biasanya disebut dengan 2,5% plus minus, artinya kan di bawah itu 1, di atas itu 1. Nah, kedua-duanya itu diartikan adalah kebijakan, alasan kebijakan. Kebijakannya tadi ya BI-rate naik, itu Bank Indonesia tetap melakukan kebijakan moneter yang pada pokoknya adalah pro stability. Jadi ini penting sekali ya di kita para pembelajar ekonomi menggarisbawahi.
Jadi Bank Indonesia ini memang lebih pro stability daripada pro growth. Jadi dia merasa tanggung jawab dan beban utamanya bukan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, meski itu sering disebutkan, tapi lebih kepada stabilitas. Nah, yang perlu kita pahami bahwa BI rate ini yang tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Sebelumnya namanya BI 7 Days Reverse Repo Rate, BI 7 DRR biasanya. Nanti kita akan jelaskan sedikit, tapi kita lihat grafiknya dulu. Apa ini 6,25 selama beberapa 1, 2, 3 selama 6 bulan bertahan di 6. Sebelumnya beberapa bulan 5,75 dan dari Juli 2022 itu setiap bulan naik, bahkan ada yang naik 50 basis point, tidak hanya 25. Nah, level 3,5 itu bertahan lebih dari setahun ya. Sebelumnya pernah tinggi juga. Ini untuk kita lihat berarti 6,25 ini yang tertinggi kan selama grafik ini, tapi tepatnya sejak Agustus 2016. Patokan itu perlu diketahui mengapa? Karena sebelum 2016, sebelum Agustus 2016, namanya BI rate sama dengan sekarang, tapi konsepnya beda. Kalau sekarang BI rate itu sama dengan BI 7 DRR tadi ya. Sebelum ini konsepnya adalah BI rate itu mengacu pada suku bunga SBI, surat berharga Bank Indonesia, tenor 12 bulan, setahun. Jadi ya kalau di BI rate dikatakan 7% misalnya, itu berarti surat SBI itu 7%. Apa itu SBI 10 bulan? Kalau pihak bank menaruh duit di Bank Indonesia membeli SBI, ya dia dapat bunga 7% atau 7,2 sesuai dengan angka BI rate. Tapi tenornya 12 bulan, ya bayangkan deposito, tapi dalam hal ini yang melakukan adalah Bank Indonesia. Bisa sih nanti SBI itu dibeli oleh pihak lain, tapi yang pertama bank dulu. Nanti dari bank bisa diperjualbelikan. Sejak Agustus 2016, acuannya diganti. Mengapa? Karena dianggap kurang luwes. Waktunya terlalu lama, 12 bulan. Kemudian memang dia tidak terlalu bersifat transaksional. Penjualannya hanya khusus, atau kalau belum waktunya ditukar, itu khusus, tentu ada penalti. Nah, dibuat yang lebih luas, dan itu memang mengikuti best practices internasional, mengikuti kebiasaan dan praktek-praktek perbankan. Diganti dengan BI 7 DRR tadi. Sekarang disebut BI rate lagi, tetapi yang konsepnya konsep ini tadi. Apa perbedaannya? Disebut suku bunga adalah untuk penyimpanan uang di Bank Indonesia oleh bank, tenornya 7 hari. Nah, jadi kan tadi 12 bulan, 7 hari dan kelipatannya. Kemudian lebih transaksional, jadi lebih bisa dijual oleh perbankan, kurang lebih begitu. Waktu ini sebelum Agustus 2016 agak tinggi dia. Nah, ini langsung turun. Nah, seperti ini. Lihat dulu yang gambaran awal. Nah, ini saya beri ini, nanti para pembelajar bisa meminta PDF-nya. Nah, BI rate ini kira-kira BI membeli sun dari perbankan. Nah, ini bedanya. Jadi semacam itulah ya, dari perbankan dengan janji dibeli kembali oleh bank dalam 7 hari. Ini teknis. Yang penting itu bentuknya adalah bank BI membeli sun. Jadi membeli sun. Jadi sun yang dimiliki bank dibeli oleh Bank Indonesia, tapi akan dibeli kembali oleh bank. Pasti ini dipastikan setiap 7 hari. Nah, itu jadi bisa dijual belikan, namanya sun repo ya. Konteks BI rate, baik yang tadi sebelum konsep BI 7 DRR ya. Jadi kalau singkatan ya singkatan, kalau dibaca BI 7 Days Repo, itu ditarik kepada konteks Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Jadi independen itu artinya Bank Indonesia tidak di bawah pemerintah ya. Kita harus menyadari Bank Indonesia ini independen. Betul, Presiden mengusulkan nama-nama gubernur atau deputi gubernur Bank Indonesia, tetapi yang memilih adalah DPR, dan dia dalam bekerjanya independen. Gitu. Tidak bisa diperintah oleh Presiden. Secara hukum begitu. Nah, Bank Indonesia mendapat wewenang dari undang-undang itu memiliki tapi sekali lagi tadi memiliki independensi. Lalu tugas utamanya adalah otoritas moneter. Jadi dia yang bertanggung jawab terhadap
kebijakan moneter. Jadi bukan Kementerian Keuangan atau Presiden. Nah, Bank Indonesia mengikuti kebiasaan internasional juga. Ya ini kalau ekonomi politik sih menjelaskannya ini adalah dulu tekanan LOI IMF ya waktu kita reformasi, tapi kita tidak menjamah itu. Yang penting Bank Indonesia kemudian dinyatakan independen, lalu menerapkan kebijakan yang bersifat stabilitas dan dinyatakan sebagai stabilitas inflasi. Jadi Inflation Targeting Framework ITF. Saya ulangi sekali lagi di depan bahwa bagaimanapun Bank Indonesia cukup transparan menyatakan saya kebijakannya begini loh. Nah, maksudnya biar pasar membaca sinyal itu. Nah, BI Rate sebagai patokan ITF itu. Nah, lalu belajar dari krisis baru berapa tahun, itu kemudian disadari bahwa ITF saja tidak cukup. ITF itu pakai BI Rate, pakai jumlah uang beredar, dan semacam itu ya. Nah, itu disadari ini tidak cukup untuk mengendalikan inflasi. Inflasi kerangkanya harus lebih luas karena ada faktor-faktor inflasi yang jauh di bawah kontrol Bank Indonesia. Ini supply shock, kemudian faktor penawaran, faktor dan macam-macam lah. Maka dibuatlah fleksibel ITF yang nanti berujung kepada ada tim pengendalian inflasi yang menyertakan Kementerian Keuangan dan menyertakan pemerintah daerah. Tapi fokus kajian kita kali ini adalah Bank Indonesia. Yang penting dari ITF menjadi fleksibel ITF. Nah, kembali ke BI Rate yang naik tadi ya. Kita sudah dapat pegangan bahwa BI Rate ini adalah instrumen yang dipakai oleh Bank Indonesia. Itu pada prinsipnya Bank Indonesia itu akan menaikkan BI Rate ya, kalau dia bermaksud menerapkan kebijakan moneter ketat. Apa itu? Dengan dia membuat BI Rate naik, maka perbankan cenderung diharapkan, didorong menaruh duit lebih banyak ke Bank Indonesia. Jadi kan uang yang beredar itu lebih sedikit. Nanti ada penjelasannya juga bahwa teknik itu mempengaruhi pasar uang dan sebagainya. Nah, contohnya pada tahun 2005 bulan Desember hingga April 2006, BI Rate itu 12,75% loh. Sekarang tadi berapa? 6,25, meskipun ada sedikit perbedaannya. Mengapa? Karena pada waktu itu memang terjadi krisis keuangan yang bertahap dari sempat menjadi 8, lalu 9,5, dan terulang kembali pada saat kenaikan BBM, sehingga level-level 7, 8, 9, 10 ya. Kalau tadi gambar, kita kembali ke gambar tadi. Sayang saya tidak menyertakan gambar yang lama. Jadi kalau dia ini di bawah ini, di atas maaf, itu berarti pengetatan. Berarti betul-betul mencegah inflasi. Nanti inflasi itu ada dua pengertiannya kan. Inflasi itu adalah harga barang dan jasa dan nilai tukar. Itu berarti pengetatan itu membuat BI Rate tinggi dan menarik uang beredar. Prinsipnya begitu. Nah, maka kalau kita dibaca sederhana grafik seperti ini, berarti dalam kondisi rendah begini, Bank Indonesia menilai perekonomian lebih stabil, lebih membutuhkan dorongan ekspansif. Nah, tapi kalau ketat, ya sekarang ini sebenarnya ketat jatuhnya kalau skala ini. Tapi kalau benar-benar ketat nanti bisa 7,5 ya, atau 7. Nah, kurang lebih begitu. Nah, tadi Bank Indonesia menggunakan BI Rate dan beberapa instrumen, nanti kita jelaskan instrumen operasinya untuk melakukan kebijakan moneter, tapi sudah disadari sejak ya berapa tadi, sejak 2008 ya, 2009, sudah 15 tahunan, itu tidak cukup Bank Indonesia untuk mengendalikan. Meski Bank Indonesia yang memiliki tugas utama mengendalikan inflasi, nggak cukup karena ada faktor inflasi yang macam-macam, yang faktor supply dan faktor permintaan. Kalau yang terkait BI Rate itu memang hanya faktor salah satu faktor ya, artinya faktor permintaan adalah faktor untuk mempengaruhi jumlah uang. Nah, maka koordinator koordinasi pengendalian inflasi itu menjadi ada Bank Indonesia, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, bahkan ada kementerian dan lembaga. Sekalipun nanti dalam rapatnya itu lebih banyak Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangannya. Ini melalui kebijakan moneter, ini melalui kebijakan fiskal,
Jadi APBN, APBD, pajak yang ini melalui kebijakan sektoral. Kebijakan sektoral mesti dalam maksud mempengaruhi misalnya penawaran kan. Jadi kalau mestinya, logikanya, kalau ini bekerja dengan harmoni selama berbulan-bulan apa bertahun, bisa misalnya menekan harga-harga barang tertentu dengan semua ini. Ini melalui apa? Nah, ini digambar ada nilai tukar rupiah, ada harga global, ada ekspektasi inflasi. Ini nanti kita akan kajian khusus inflasi. Jadi ternyata selain faktor permintaan, faktor penawaran itu ongkos produksi ya. Jadi kalau penawaran itu bisa karena barangnya langka, bisa karena kenaikan harga produksi, itu kan faktor penawaran namanya. Kalau faktor permintaan ya daya beli, ya termasuk juga likuiditas kan, keberadaan uang. Tetapi di luar dua hal itu, ternyata ekspektasi mempengaruhi. Secara sederhana ekspektasi bisa saja kita lihat misalnya pada saat bulan puasa, hari raya ya, atau hari keagamaan apapun, itu barang sebenarnya cukup gitu loh. Daya beli juga ya begitu saja, tetapi orang menganggap harga akan naik, namanya ekspektasi. Tapi dalam pengertian ini tentu ekspektasi lebih luas lagi. Jadi umpama peristiwa geopolitik segala macam ini kan membuat ekspektasi terhadap harga energi, itu namanya ekspektasi. Jadi itu pengaruh juga terhadap inflasi. Maka Bank Indonesia lead memimpin untuk mengendalikan inflasi. Yang dikendalikan oleh Bank Indonesia terutama adalah inflasi inti, dengan inflasi harga yang diatur oleh pemerintah, yang volatile food itu lebih oleh kementerian dan lembaga. Teorinya begitu. Nah tadi BI-Rate tadi terkait dengan ya putaran ini saja supaya bisa mengendalikan inflasi. Apa yang dimiliki, instrumen yang dimiliki oleh Bank Indonesia ini antara lain. Jadi BI-Rate itu salah satu instrumen dalam kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneternya itu ada operasi moneter namanya. Operasi moneter ada yang bersifat operasi pasar. Operasi pasarnya Bank Indonesia itu ya bisa dibayangkan sebagaimana operasi pasar yang dikenal kita sebagai orang awam. Misalnya kita orang awam kan ada operasi minyak goreng, misalnya operasi komoditas tertentu. Berarti Bank Indonesia mempengaruhi ketersediaan barang di pasar. Kalau pasarnya adalah pasar uang rupiah, ya kesediaan rupiah. Tapi kalau pembicaraan kita misalnya adalah pasar palas, pasar valuta asing, berarti Bank Indonesia mempengaruhi pasar palas, terutama sekali menambah suplai pada waktu-waktu tertentu, kesediaan dengan cara antara lain lelang. Nah, di sini ada macam-macam cara Bank Indonesia dengan operasi pasar terbuka, maksudnya mempengaruhi likuiditas pasar uang dan pasar palas. Jadi likuiditas berarti ketersediaan ya barang itu di pasar. Nah, ini ada acuan-acuannya. Di Bank Indonesia ini yang saya bilang tadi, Bank Indonesia punya framework kerangka. Dia jelaskan ini juga kerangka ini umum dipakai di banyak negara dengan harapan pasar ini pelaku ya, mau eksportir, mau importir, mau orang pengusaha besar, macam-macam, supaya tahu nih Bank Indonesia mau ngapain. Dengan begitu ekspektasinya bisa terkendali. Nah, karena tujuannya kan stabilitas. Nah, ujungnya cara mempengaruhi kebijakan itu lewat macam-macam. Kira-kira gitu ya. Nilai tukar suku bunga tadi nih saya dikasih kuningnya. Jadi di sini. Nah, BI-Rate itu adalah suku bunga acuan. Dengan BI-Rate apa yang terpengaruh? Pertama yang terpengaruh adalah suku bunga perbankan. Tentu ada time lag-nya ya. Nah, suku bunga perbankan itu artinya suku bank perbankan memberi kepada penyimpan maupun bank melakukan kredit otomatis kan. Kalau BI-Rate-nya itu tinggi, nah si perbankan bisa punya kecenderungan menaikkan suku bunga buat penabung gitu, buat ya bukan penabung ya, umumnya deposito ya pacuannya. Nah, begitu juga nanti terhadap surat utang negara. Ya kalau surat utang negara yield namanya, kupon, itu tidak akan naik juga karena kan ya ini ada gula-gula sedikit dari Bank Indonesia ini kan menyebar. Sebaliknya kalau dia di BI-Rate-nya diturunkan, maka suku bunga perbankan cenderung punya penurunan. Tentu ini ada waktu ya, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan. Tetapi prinsipnya menurut studi bertahun-tahun data banyak negara termasuk Indonesia
itu memang BI rate naik dan turun itu membuat suku bunga perbankan tuh naik dan turun, dan yield surat utang negara, gitu ya proses ininya. Maka ini diharapkan melewati berbagai proses ini mempengaruhi inflasi. Ini gambar ini memang sangat teknis, tetapi sejauh ini memang penjelasannya begitu dalam kondisi normal ya. Saya ulangi sekali lagi, penjelasan ini dalam kondisi normal atau hanya gejolak-gejolak yang masih normal, itu ya seperti ini tekniknya Bank Indonesia mempengaruhi. Yang tadi kita sudah memahami yang sebelumnya, ini kerangka menunjukkan pemerintah mengendalikan, otomatis mengendalikan karena memahami determinannya begini. Yang dimaksud faktor fundamental kurang lebih ya. Jadi kalau situasinya normally, ini semua bekerja seperti ini, lalu Bank Indonesia melakukan ini, bahkan cukup transparan, maka ujungnya lagi, karena inflasi itu ada dua loh ya. Inflasi, pengertian inflasi itu satu, seperti yang kita pahami, inflasi harga barang dan jasa, tingkat kenaikan. Yang kedua, inflasi dilihat dari sisi nilai rupiah terhadap, kalau khususnya dolar, terhadap valuta asing. Jadi kalau melemah itu ya berarti sama dengan inflasinya tinggi. Itu satu cara membaca. Belum lagi nanti menurut kajian dan menurut data-data data-data yang terjadi itu memang pengaruh. Jadi kalau nilai tukar rupiah itu melemah, itu selain mendorong inflasi barang impor, otomatis kan, dan impor yang utama adalah bahan baku penolong. Dengan bahan baku dan penolong yang naik, dia akan menaikkan ongkos produksi yang naik membuat harga perdagangan besar, harga produsen dulu, harga perdagangan besar, dan harga konsumen naik. Logikanya seperti itu. Tapi semua kan butuh waktu tuh. Butuh waktu. Dipelajari, ada studi-studinya. Nah, ini saya jelaskan yang tadi, hanya sepintas saja. Operasi moneter terdiri dari dua, operasi terbuka dan standing facilities. OPT adalah operasi terbuka, adalah kegiatan di pasar uang dan pasar valuta asing, di mana Bank Indonesia dengan bank terutama dan beberapa pihak lainnya itu melakukan perdagangan. Berarti Bank Indonesia ini unik ya, di satu sisi dia membuat aturan regulator, dia juga pengawas, dia juga pelaku. Makanya dia harus sangat transparan. Sebenarnya kan ini kekuasaannya sangat besar. Dan disepakati di berbagai praktek internasional, ya Bank Sentral harus transparan karena dia terlalu power kan. Nah, sejauh ini yang kita lihat transparansi itu ada, cuma mungkin cara kita memberi masukan ke Bank Indonesia juga sulit, termasuk pembelajar ekonomi ya. Nah, di antara operasi itu ada macam-macam transaksi spot, transaksi forward, transaksi domestik non-deliverable forward. Ini kita sudah pernah kajian tentang nilai rupiah kan di 10 hari yang lalu. Itu ya ini kita jelaskan sedikit. Nah, dengan begini semua, prinsipnya kembali seluruhnya diharapkan mengacu pada BI rate. Jadi di pasar uang, pasar falas, berbagai jenis transaksi ini acuannya adalah BI rate. Jadi BI rate itu jangkar, nggak jauh-jauh dari situ. Dan itu terjadi di Amerika. Kita mengenal the Fed rate ya. Nah, the Fed rate itu sekarang di antara 5,25 sampai 5, dia fluktuasi ya, 5,25 sampai 5, sebutlah tengah-tengahnya berapa itu, 5,33. Maka yield Sun-nya Amerika, Treasury, itu ya di kisaran itu, di atasnya sedikit. Nah, perbankan dalam hal penyimpanan ya ke situ. Nah, kita juga jadi begitu logikanya. Cuma nanti di setiap negara terjadilah soal tingkat kedalaman pasar uang, pasar modal, efisiensi perbankannya kan, jarak antara bunga simpanan lalu bunga kredit itu bergantung pada kedalaman, efisiensi dan efektivitas pasar uang ini, jaraknya seberapa jauh, kurang lebih begitu. Nah, kalau kita lihat lagi transaksi di pasar uang ini, di pasar falas maksudnya, berarti ada tiap hari ada perdagangan valuta asing. Di pasar falas ini sudah kita pernah kaji juga, tetapi di antara transaksi itu ada yang bersifat tunai, cash, jadi cash yang utama itu spot, tetapi sampai kurang dari 2 hari, sampai dengan 2 hari itu disebut transaksi tunai. Yang lainnya adalah transaksi derivatif, jadi bisa NDF, bisa swap, dan macam-macam.
Nah, semua ini diharapkan bunga-bunga, tingkat bunganya, bukan diharapkan, ya memang dalam praktiknya terjadi begitu, mengacu kepada bi rate. Jadi cukup power memang bi rate ini mempengaruhi berbagai hal, membuat bisa mengendalikan tingkat bunga, dan pada gilirannya diharapkan mempengaruhi inflasi. Itu kira-kira penjelasan Bank Indonesia. Saya tambahi tentu ya, penjelasan Bank Indonesia di depan tadi. Ini mekanisme-mekanismenya, ini contoh mekanisme Bank Indonesia mempengaruhi operasi palas. Ini contoh, ada lelang, ada jenis spot, jenis transaksinya ada forward, ada swap, ada DNDF, ada term deposit palas. Ini yang salah satunya apa itu? DHI, dipisah hasil ekspor ya. Nah, deposit macam-macam. Nah, lalu ini yang pembicaraan saya di awal tadi, ini adalah publikasi Bank Indonesia berupa gambar ya, berupa apa istilahnya itu, infografik. Jadi infografik Bank Indonesia dari dokumen yang tadi saya jelaskan. Tadi kata Bank Indonesia mengapa bi rate dinaikkan. Jadi kembali ke pertanyaan di awal, dari 6 menjadi 6,25. Dijelaskan oleh Bank Indonesia, ya, diakui dinamika ekonomi global sedang berubah cepat dan risikonya ketidakpastian meninggi. Tetapi kata Bank Indonesia, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan. Ya begitu ya, memang otoritas moneter itu mencoba menenangkan. Nanti kita nilai nih, ketahanan eksternal ekonomi Indonesia, kata Bank Indonesia, kuat. Mulai yang lalu ya, terutama sekali dilihat dari sisi neraca pembayaran. Lalu Bank Indonesia mengatakan kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terutama diarahkan menjaga stabilitas rupiah. Secara implisit nomor 4 ini mengatakan bahwa sebenarnya Bank Indonesia sudah melakukan operasi pasar. Dan kalau kita telusuri di data-data mereka di webnya, ya benar, memang sebelum ada kenaikan bi rate ini sudah ada operasi pasar. Nah, diputuskan operasi pasar saja yang sudah dilakukan belum mencukupi, harus dinaikin bi rate. Nah, dengan kenaikan bi rate itu diharapkan memperkuat nilai rupiah. Itu sudah kelihatan sekali dan mencegah inflasi merambat naik. Nah, meskipun dijelaskan oleh Bank Indonesia, sebenarnya sih inflasi ini masih controllable, tapi dari data memang lebih meningkat dibandingkan tahun lalu, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu, sehingga khawatir, makanya disebut preemptive dan forward looking. Jadi dulu sempat bi rate kan mengatasi inflasi yang sudah terjadi, ya ini bi rate diharapkan mencegah inflasi lebih naik. Lalu ada ini dijelaskan juga Bank Indonesia sudah melakukan apa dalam rangka operasi moneter, dikatakan tapi pro market, pakai tanda kutip. Kira-kira maksudnya apa? Maksudnya adalah Bank Indonesia melakukan operasi pasar, tapi tetap membaca pasar. Jadi tidak berani melakukan operasi terlalu bombastis gitu ya. Jadi kalau kira-kira pasar nih di 16.500, kita mengarah ke 16.2, pada waktu itu 16.250 kan, diharapkan dia kembali ke mendekati 16, bukan ke bawah 16 di masa-masa yang sebelumnya lagi. Begitu juga inflasi. Inflasi itu preemptif aja. Mungkin dibiarkan saja inflasi yang biasanya tahun sebelumnya 2,61, 2023 tahun itu sudah mengarah kepada 3,0 berapa, sekarang 3, itu kalau bisa ya mendekati lagi ke bawah atau bertahan, lebih tepatnya diarahkan, itu namanya pro market ya. Kalau misalnya dicoba mengembalikan ke 2 atau 2,6, itu adalah operasi yang terlalu bombastis mungkin ya. Kira-kira gitu alasannya Bank Indonesia. Sekalipun begitu, Bank Indonesia ini ringkasannya ya, infografik ini saya baca penjelasannya, ya memang ingin mengatakan sebenarnya ekonomi Indonesia ini baik-baik saja dari sisi ketahanan eksternalnya, neraca pembayarannya, inflasinya, kemudian mekanisme berjalannya operasi-operasi Bank Indonesia ya berjalan lancar menurut Bank Indonesia. Nah, tetapi ada juga beberapa paragraf yang menjelaskan bahwa Bank Indonesia ini juga mulai khawatir kalau ada tren modal keluar. Dan itu sudah terjadi, tetapi tipis. Ada datanya ya. Tetapi ini kan preemptif nih, supaya jangan sampai arus modal keluar tuh membesar, apalagi mendadak. Mengapa demikian? Nah, kita kembali ke awal. Kalau bi rate tidak dinaikkan, sementara the Fed bunganya tinggi,
itu faktor risiko meningkat, maka modal bisa keluar dari Indonesia. Meskipun, mari ini lihat pendapat saya, bahwa ini cukup aneh kalau menurut saya. Kalau memang tadi ekonomi Indonesia baik-baik saja, The Fed pada waktu itu, sekarang sudah terbukti The Fed hanya mempertahankan kan, tidak menaikkan. Tapi waktu ini diputuskan belum, The Fed belum memutuskan. Kalau memang kondisi eksternal ekonomi Indonesia, ketahanan maksudnya, oke, ekonomi Indonesia baik-baik saja, kemudian The Fed memang sudah tinggi, tetapi kan tidak menaikkan. Loh, mengapa kita menaikkan? Make sense nggak ya? Jadi ini kita kan melakukan, bisa dianggap antara penjelasan Bank Indonesia dengan keputusannya itu tidak sepenuhnya nyambung. Ada dua kemungkinan, salah menaikkan bi rate-nya, atau pengakuan tentang ekonomi Indonesia baik-baik saja itu berlebihan. Kira-kira ini penilaian saya sudah dari uraian saya tadi. Saya merasa ini Bank Indonesia maksudnya apa? Kalau penjelasannya ekonomi Indonesia sebaik itu, loh mengapa bi rate naik? Tetapi kalau bi rate naik, itu argumennya tadi pasti ada argumen-argumen yang sesuai dengan logikanya Bank Indonesia, itu kekhawatiran terhadap arus modal keluar, kekhawatiran kepada pelemahan nilai tukar rupiah yang terus-menerus, dan kemungkinan inflasi yang akan makin meningkat. Tapi terutama sekali adalah arus modal keluar sebenarnya. Di luar paragrafnya sedikit, tapi sebetulnya dugaan saya kekhawatiran terbesar itu adalah pelarian modal yang sudah terjadi meski tipis. Nah, kalau kita lihat dari data ini, nah ini terkait dengan argumen pelarian, namanya investasi portofolio, terutama portofolio ya, portofolio berarti yang cepat lah, yang berupa saham, obligasi. Itu kalau dilihat sebenarnya selama 2023 itu 5.106 SUN di sini ya, SUN, surat utang negara atau SBN, masih bersifat masuk. Masuk tuh artinya si pihak asing beli. Nah, pada tahun 2022 memang sudah keluar. Makanya tadi di gambar bi rate tadi di 2022 itulah kenaikan dari 3,5 tadi lalu ke 5 sampai ke 6 kan. Itu masuk akal lah. Tapi sekarang ini saya gambar tidak ada. Selama April, karena itu diputuskan 23-24 April, itu bi rate dinaikkan 6,25, mencegah ini menjadi begini lagi. Itu salah satunya ya. Dari data ini, ya memang cukup rawan ya investasi portofolio, bukan rawan. Tidak sekuat masa lalu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari sisi kepemilikan asing, bagian dari portofolio, itu memang surat berharga rupiah yang dimiliki asing itu jumlahnya menurun. Menurun sampai April ini kan turun, ini terendah ini. Nyaris terendah setelah 2022. Dibandingkan masa lalu, persentase ini dari total SBN, memang ada tren SBN tidak terlampau diminati seperti di masa lalu. Lalu ada argumen lagi, nah yang terkait dengan fundamental. Tadi itu transaksi modal, yang dalam terkait dengan fundamental, itu nota keuangan menganggap kita akan tumbuh 5,2%. Maksudnya APBN ya. Asumsi 2024 5,2, tahun 2025 5,75, ini sebenarnya ring. Saya ambil titik tengahnya. Nah, sementara IMF meramalnya sebegini. Dalam wacana diskusi, itu memang rata-rata beranggapan ekonomi hanya di kisaran 5%. Kenapa ini saya kaitkan dengan bi rate tadi? Dengan kayak seperti itu, kalau bi rate dinaikkan, itu tadi bunga perbankan akan ikut naik, tentu waktu itu mulai terasa sudah nanti kalau sebulan setelah keputusan dulu. Kalau begitu, faktor pendorong pada pertumbuhan ekonomi salah satunya menurun. Karena kan sektor real butuh duit perbankan. Dan jangan lupa tidak hanya perbankan, semua mengacu kepada bi rate kan untuk memperoleh modal. Ini kalau begitu, IMF aja ini bulan April 2024 juga, ini meramal hanya 5. Kalau begitu, kita bisa lebih rendah lagi dong dari ini. Nah, bisa saja kita tahun 2024 ini hanya 5 atau 4,9 bahkan, dan 2025 tidak bisa meningkatkan kembali. Ini untuk sedikit men-challenge argumen Bank Indonesia di depan tadi. Ya, kalau begini sebenarnya
tidak terlalu baik-baik saja ekonomi Indonesia, begitu kurang lebih ya. Begitu juga dengan argumen cadangan devisa. Cadangan devisa yang diargumenkan itu, oh maaf, ini bank lagi masih. Nampak di argumen Bank Indonesia itu kredit itu oke, masih tumbuh baik. Tetapi secara persentasi sebenarnya belum pulih gitu loh menurut saya. Belum pulih itu kan bank itu punya duit disalurkan. Ada yang ditaruh pada penempatan Bank Indonesia di biru, ada yang ditempatkan pada bank lain, orange, ada yang diberikan kepada surat berharga. Surat berharga berarti si Bank Indonesia, bank itu punya SBN, punya obligasi perusahaan swasta maupun saham, tapi terutama sekali adalah SBN. Lalu ada yang kredit yang kuning ini. Yang ini lainnya ini antara lain pencadangan, karena berarti bank memikirkan salah satunya adalah risiko yang akan dihadapi sehingga dia melakukan alokasi untuk pencadangan kerugian keuangan, kurang risiko keuangan. Nah, kalau dilihat begini, sebenarnya tidak terjadi pemulihan yang berarti kan 2023, 2024. Jadi laju kredit ini belum kembali, bukan laju ya, porsi yang diberikan kepada kredit. Laju benar, laju kredit tahun 2023 yang sudah berjalan ini sudah mulai 10-11. Sudah lebih baik daripada tahun 2021, 2022. Tetapi secara persentasi terhadap total penyaluran dana, dia masih di bawah normalinya yang 68% kan. Nah, kalau begitu, ketika BI rate dinaikkan, maka potensi untuk memperbesar biru dan abu-abu, ingat, BI rate membuat yield soon meningkat. Ini kan meningkat. Dan berarti dorongan untuk sektor real juga tidak cukup kuat. Nah, maka kenaikan BI rate ini berbiaya cukup serius, karena 6 itu sudah tinggi gitu. 6 itu sudah tinggi sebenarnya. 6,2 lebih tinggi lagi. Kalau itu dipertahankan seperti itu, berarti sektor real kurang terdorong. Tidak mencukupi dorongannya. Alasan saya itu antara lain. Nah, kemudian kita juga perlu paham bahwa bank itu melakukan antisipasi terhadap BI rate selain ini. Ini kan menunjukkan antisipasi, salah satu antisipasi, bukan antisipasi, respon. Kalau antisipasi itu kan mencegah. Respon bank terhadap BI rate itu juga ditunjukkan oleh ini toh. Nah, kemudian Palas, nah ini menarik ya. Kalau kita lihat Januari 2000, karena data yang terkini baru ada ini. Dana masyarakat di bank itu yang berupa Palas itu 15,92% sebanyak, banyak juga ternyata ya, 1.346 triliun. Dana masyarakat itu maksudnya termasuk perusahaan ya, bukan masyarakat itu individual. Nah, sementara kreditnya itu 14,44% yang berupa Palas. Nah, mari kita bandingkan misalnya dengan berapa tahun yang lampau, 8 tahun yang lampau, 7 tahun yang lalu. Itu Palas cuma 15,41. Jadi ada peningkatan presentasi simpanan Palas di bank. Dalam hal kredit, relatif porsinya tetap. Nah, ini imajinasi kita juga untuk BI rate, operasi Bank Indonesia di pasar Palas, itu kemudian kebutuhan dan kesediaan bank terhadap Palas. Jadi kalau ada simpanan kan juga ada proses bisa penarikan kan. Kalau ada kredit, itu dari sisi bank memang menerima, tapi dari sisi nasabahnya ada kewajiban juga kan untuk permintaan Palas. Nah, maka kalau saya simpulkan dari uraian tadi, dalam jangka panjang memang berdasarkan riset data, BI rate baik konsep lama, terutama konsep baru yang sejak September 2016, itu transmisinya positif dengan kurs rupiah. Ini sekaligus para pembelajar ekonomi, kita nggak bisa sentimen ya, misalnya karena kita nggak suka sama pemerintah dan BI, wah ini BI rate nggak ada gunanya. Menurut studi memang BI rate itu korelasinya positif. Jadi kalau BI rate naik, rupiah cenderung menguat. Ya itu data, tentu jangan bicara kemarin betul. Misalnya ini tanggal 24 diumumkan, 25, 26, 78 nggak terpengaruh. Tapi seminggu ya mulai terpengaruh. Terus yang namanya menguat ini juga tidak berarti waktu ya, nanti sebulan. Harus dibayangkan juga kalau tidak dinaikkan, bisa jadi rupiah tembus 16,5. Nah, itu juga artinya memang ada transmisi ke situ. Ya, jadi saya sebagai pembelajar ekonomi mengakui memang menurut data dan menurut kajian di banyak negara dan Indonesia salah satu yang transmisi keuangan pasar uang pasar modalnya itu cukup
cukup dalam, cukup modern, sehingga proses ini terjadi. Buat para pengkritik yang bukan ekonom, ya wah ini kita makin ya benar, memang kita makin kapitalis dalam konteks ini, pasar kita makin terbuka. Nah, dalam jangka menengah dan panjang itu BI-rate tidak sepenuhnya menentukan, hanya instrumen saja ya. Yang paling menentukan tetap faktor fundamental. Faktor fundamental yang utama itu apa? Ya neraca pembayaran kan, gitu. Karena terkait permintaan penawaran falas itu kan adalah dari neraca pembayaran. Nah, kondisi neraca pembayaran dari uraian saya di atas tadi beberapa tahun terakhir ini tidak buruk, tetapi tidak bisa dikatakan baik. Jadi saya boleh menilai, saya tidak terlalu sepakat dengan Bank Indonesia. Ketahanan eksternal Indonesia menurut saya tidak sekuat yang dijelaskan oleh Bank Indonesia. Tentang yang diketahui kita nggak tahu, kita kan dapatnya rilis dari Bank Indonesia. Malah saya jadi begini pikiran saya, ini pikiran saya sebagai pembelajar ekonomi. Sebenarnya Bank Indonesia mungkin agak dekat dengan saya penilaian ini. Sebenarnya eksternal kita ini nggak kuat-kuat amat sehingga BI-rate kita naikkan. Saya jadinya bacanya begitu. Memang bagusnya adalah dengan dinaikkan tersebut respon pasar, logikanya jalan, maka rupiah tertahan. Kalau nggak dinaikin, bisa faktor spekulasi, bisa menguat. Nah, tetapi saya memberikan lagi catatan, kalau BI-rate dan the Fed rate itu jadi acuan, BI-rate-nya nggak naik, kenapa kita naik? Gitu berarti kan jarak kita tuh buat pembelajar ekonomi yang baru mulai, kan begini, kalau kita modal besar itu kan seperti air tuh, di mana yang tempat yang lebih rendah, kurang lebih logikanya ya dia ke sana. Dalam konteks uang, di mana yang memberikan hasil lebih banyak dia ke sana. Kalau semua faktor lain sama, ya risikonya sama, ya saya investasi ini dong. Nah, dia bisa pergi ke Amerika, gitu, kurang lebih. Loh, selisihnya itu kan tadi 5, ya kurang lebih 5,35, sekitar 1,5 sampai 2. Loh, ini kelihatannya stabil begitu, kenapa tiba-tiba kita naikin? Berarti memperjauh jarak. Itu logikanya buat saya. Ini berarti Bank Indonesia melihat ada faktor risiko, sehingga udah dijauhin aja jaraknya. Memang risiko itu terlihat ya dari pelemahan rupiah sebelumnya. Nah, hanya saja kebijakan ini bisa benar dalam konteks menstabilkan rupiah. Tapi kita tadi diskusi, dalam jangka menengah dan panjang, ini biayanya jadi besar. Karena pada kondisi kredit yang belum optimal, pada kondisi daya beli masyarakat yang belum optimal, kemudian perekonomian yang belum bisa jauh dari angka 5, loh, dengan naik BI-rate ini biayanya ke situ nanti. Biaya hidup akan meningkat. Nah, bagaimanapun akan terjadi pelambatan ekonomi. Kalaupun bukan pelambatan, tidak bisa mengembangkan potensi produksi yang lebih besar dari yang jika BI-rate itu misalnya sebutlah perlahan-lahan turun. Bagaimanapun saya juga akan mengakui secara jujur bahwa keputusan BI-rate naik itu dalam konteks tertentu cukup benar. Tapi dengan kritik-kritik saya berikan tadi. Jadi memang itu kebijakan itu nggak hitam putih. Kalau yang teknis begini, kalau memilih naikin resikonya begini, kalau milih bertahan resikonya begini, betul. Tapi dengan penjelasan saya tadi, kalau saya dalam posisi Bank Indonesia, udah biarin saja rupiah menurut fundamentalnya. Tapi ini kan pendapat ya. Lebih bagus fokus ke pertumbuhan ekonomi, kepada daya beli masyarakat, dan faktor inflasi menurut kajian ini, nanti kita akan kajian sendiri inflasi, itu yang paling utama tetap saja adalah supply. Jadi bagaimanapun diatur rupiah, bagaimana diatur nilai tukar, kalau kondisi produksi masyarakat, perusahaan, ongkos produksi tidak bisa ditekan, itu tetap saja inflasi akan terjadi. Dan biaya inflasi rendah, 3%, diimbangi dengan kondisi ngos-ngosannya masyarakat, nggak sebanding. Lebih bagus inflasi, ini secara makro tentu ya, 4-5%, tetapi produksi meningkat pesat dan pendapatan masyarakat meningkat. Sebagai penutup, alasan-alasan Bank Indonesia itu tetap saja masih bersifat normatif dan dalam kondisi normal. Yang namanya faktor spekulasi baik di Indonesia maupun kejadian internasional bisa terjadi mendadak. Sehingga saya khawatir tujuan BI-rate ini jadi hanya
terbatas pada perspektif jangka pendek. Menurut saya jangka menengah dan panjang, otoritas moneter dan otoritas fiskal harus tetap membangun agar perekonomian itu menjadi kuat. Mudah-mudahan kita para pembelajar ekonomi terus mencermati dan kita ikut menilai, syukur-syukur penilaian kita itu menjadi wacana yang berkembang juga untuk sama-sama mengevaluasi kebijakan otoritas ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, jadi memang ini materinya berat ya. Enggak juga sih. Kayak yang disampaikan jenengan Mas pas Yeah. di rumah itu. Cuman ini kan lebih ada data-datanya. Ya, Jadi lebih kebayang kayak misal 2016 sampai 2020 ya. tadi ternyata 6,5 itu angka yang tinggi. Tinggi ya. Bahkan kita sempat 3,5 tuh selama setahun. Ya. Ini Tapi kan itu kan COVID Mas. Hah? Tapi itu kan COVID. Enggak juga. Atau pripun niku? Enggak. Lihat nih. COVID kan 2020. Ini kan 2021 sampai justru karena ekonomi harus dipulihkan, didorong. Oh, Nah. ayah BI. Oke. Kalau ini kan COVID-nya di sini. Paham. Karena ekonomi yang melemah sehingga didorong untuk lebih banyak uang beredar di Uang beredar. Untuk memahami kajian ini memang harus mengikuti literasi ekonomi kita itu kan. Nah, ada lagi literasi baru tapi aku nggak kuat nih. capek Mas. Pasti nanti rekaman ini pasti sudah tak siapin.